Masih bersama dengan channel Suara Serak. Kisah Yekui dilanjut lagi di episode yang terbaru. Kali ini dengan judul Yekui memiliki tekad untuk hidup. Selamat mendengarkan kisah ini. Ketika Bapak Surgawi selesai ngomong, sosoknya menghilang ke dalam aula besar. Dari sini kisah dokter tanpa tanding Yekui. Tetua kedua yang terbaring di tanah berdiri, menghembuskan nafas panjang dan berseru pada dirinya sendiri, pekerjaan menjaga aula jiwa ini terlalu sulit. Selama ini, orang-orang telah mati, dan setiap orang dari mereka memiliki posisi penting dalam klan. Setiap kali saya melapor kepada Master, saya takut setengah mati. Master klan sudah tak senang dengan saya harus memikirkan cara untuk meninggalkan aula penjaga jiwa secepat mungkin. Sebuah suara dingin terdengar, "Kamu masih ingin meninggalkan aula penjaga jiwa?" Sosok Bapak Surgawi tiba-tiba muncul di depan tetua kedua. Pembimbing senior kedua melompat ketakutan dan buru-buru berseru, "Instruktur, tolong dengarkan penjelasan saya." Plak, Uji Tianzong menggaplok senior kedua dan berseru dengan suara dingin, "Kamu tak akan pernah meninggalkan aula penjaga jiwa seumur hidupmu. Aku akan memukulmu sekali jika satu orang mati di masa depan." Hal yang tak berguna. Setelah Bapak Surgawi selesai berucap, tubuhnya menghilang dari tempat itu dengan kuas, dan berteleport seketika muncul di tebing penghancur jiwa. "Naga Bodhisattva, keluar dan temui aku." Suara Bapak Surgawi seperti guntur bergemuruh di langit, bergema di tebing duka jiwa. Wajah Naga Bodhisattva berubah. "Kutu kupret tua ini, datang untuk menggertakku lagi." Mata Naga Bodhisattva sangat tajam, dan meskipun dia tak puas, dia tak berani menunda dan dengan cepat bergegas keluar dari tebing duka cita dan tiba di depan Bapak Surgawi. "Suhu, kamu mencari saya." Naga Bodhisattva berbicara dengan nada hormat, tetapi pada kenyataannya, hatinya bingung sampai panik. Dia telah disiksa oleh Bapak Surgawi dan merasa takut. "Murid, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?" Dalam sebuah kejadian yang tak biasa, Bapak Surgawi bertanya dengan cara yang menyenangkan. Naga Bodhisattva tertegun dan menatap Bapak Surgawi dengan tak percaya, berpikir, kutu kupret tua ini telah mengubah sifatnya. Bapak Surgawi memandang Naga Bodhisattva dan berseru, "Kamu belum lama berada di bawah bimbingan saya, dan kamu sudah menembus puncak Yuanying, sepertinya kamu tak malas selama periode waktu ini, itu bagus." Naga Bodhisattva terus bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kutu kupret tua ini mulai peduli padaku? Apakah bumi akan kiamat? Mulai sekarang, setiap 7 hari, kamu akan datang kepada saya dan saya akan mengajari kamu teknik-tekniknya. Naga Bodhisattva hatinya tidak setengah senang, tetapi sedikit takut. Karena Bapak Surgawi tak dapat diprediksi, dan dia khawatir ketika Bapak Surgawi tidak bahagia, dia akan melampiaskannya padanya. Dia diam-diam mengikuti Zhao Yin yang dalam mempelajari teknik Yin Yang, dan dia takut ketahuan. Dia tidak berani melanggar keinginan Bapak Surgawi. Meskipun Naga Bodhisattva tak senang di dalam hatinya, dia berjanji dengan senang hati di bibirnya dan berseru, "Terima kasih, Suhu." Hatinya menjadi semakin bingung. Aneh, mengapa kutu kupret tua ini tiba-tiba begitu baik padaku? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi murid pribadi saya, dan saya akan mengajari kamu banyak seni rahasia dari klan Yin Yang. Ketika kamu menerobos ke alam Tongsen, saya akan menjadikan kamu putra dewa dari klan Yin Yang. Selama kamu melayani saya dan berkultivasi dengan keras, di masa depan, saya juga dapat mewariskan posisi guru besar klan Yin Yang kepada kamu. Naga Bodhisattva, karena kamu memiliki harapan besar terhadap kamu tak boleh mengecewakan tuan kamu. Naga Bodhisattva berseru dengan wajah yang tulus, "Jangan khawatir Suhu, saya akan melakukan yang terbaik dan tak akan mengecewakan guru." "Bagus sekali." Bapak Surgawi mengangguk puas dan menambahkan, "Lingkungan tebing kematian jiwa tidak terlalu bagus, saya akan memerintahkan bawahan saya untuk mengemas istana untuk kamu dan menemukan tempat yang nyaman." Naga Bodhisattva diam-diam meludah, "Karena kamu tahu bahwa lingkungan tebing jiwa yang berkabung tak baik, mengapa kamu membiarkan saya tinggal di sini begitu lama?" Jika di masa lalu, Naga Bodhisattva pasti ingin meninggalkan lubang neraka ini, tetapi sekarang, dia diam-diam mengikuti Zhao Yin yang dalam mempelajari teknik Yin Yang dan belum ingin pergi dari sini. Naga Bodhisattva berseru, "Suhu, terima kasih, saya ingin tinggal di sini."
Seperti yang dikatakan orang dahulu, jika langit turun ke atas seseorang, dia harus terlebih dahulu menderita hatinya, kerja keras tulangnya dan kelaparan tubuhnya. Dengan tinggal di sini, murid dapat berkultivasi tanpa gangguan dari luar dan tanpa gangguan. Kilatan penghargaan muncul di mata Bapak Surgawi saat dia berseru, "Karena engkau memiliki ide seperti itu, maka biarlah itu terjadi. Baiklah, saya akan pergi menemui suhu." Setelah mengatakan ini, Bapak Surgawi berbalik dan pergi. Kutu kupret tua ini benar-benar telah mengubah sifatnya dan tak lagi menyiksaku. Naga Bodhisattva menghela nafas lega. Bapak Surgawi pergi dan kembali muncul di depan Naga Bodhisattva. Terkejut, hati Naga Bodhisattva berada di tenggorokannya, dan dia panik, berseru, "Kutu kupret tua ini tak akan. Ada satu hal yang saya lupa. Darah menghujani." Aduh, Naga Bodhisattva berteriak keras dan menyedihkan saat tubuhnya terkoyak menjadi dua. Dibandingkan dengan rasa sakitnya, Bapak Surgawi merasa sangat bahagia di dalam. Telapak tangannya menutup dan tubuh Naga Bodhisattva dan dipulihkan dalam sekejap. Kemudian, Bapak Surgawi merobek lagi dengan kekuatan besar. Aduh, Naga Bodhisattva meraung kesakitan dan menyedihkan lagi. Hal ini diulang puluhan kali sebelum Bapak Surgawi melemparkan Bodhisattva naga yang sekarat, menerobos kekosongan dan langsung menuju sarang naga yang terkubur. Naga Bodhisattva terbaring di tanah, terengah-engah, matanya dipenuhi dengan kebencian dan niat menghabisi. "Kutu kupret tua, kau tunggu aku, cepat atau lambat aku akan menghabisimu." Di tempat yang berbeda, di dalam sarang naga yang terkubur, Raja Zhou duduk dan membuka matanya, lalu menyapu sekilas ke arah alis panjang. Keringat alis panjang berdiri di ujungnya dan merasa jiwanya terbang. Dia buru-buru bersembunyi di belakang Ye Kui. Tatapan Raja Zhou berpindah ke wajah Ye Kui dan bertanya, "Ye Kui, kamu menyelamatkan hidup saya dan saya mengajari kamu kemampuan dewa, jadi hutang sudah lunas. Sekarang kamu membantu saya memulihkan kultivasi saya, bagaimana kamu ingin saya berterima kasih kepada kamu untuk masalah ini?" Ye Kui dengan sopan berseru, "Senior, tak perlu berterima kasih. Aku tak suka berhutang budi pada orang lain." Zhou Guowang menyela Ye Kui dan berseru, "Saya ingin membalas budi ini kepada kamu, mulai sekarang kita jelas, kita tak saling berhutang." Ye Kui berseru, "Kalau begitu, memang ada satu hal yang saya butuhkan bantuan senior. Kali ini aku memasuki sarang naga yang terkubur, aku menghabisi beberapa orang, dan sesepuh mereka menjaga di luar, mereka semua adalah orang suci yang kuat, aku harap senior bisa membawa kita keluar dengan selamat." Raja bela diri Zhou berdiri dan tersenyum, "Ini masalah kecil." Langit bergemuruh dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan dari langit dan bumi menekan Raja Zhou. "Ini tak baik, saya telah memulihkan kultivasi saya dan kehilangan pakaian perang saya, jadi saya tak bisa tinggal di sini lagi." Wajah Raja bela diri Zhou sedikit berubah saat dia berseru kepada Ye Kui, "Aku pergi, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia terbang ke kehampaan. Ye Kui cemas dan berseru, "Senior, bukankah kamu berjanji untuk membawa kami keluar?" Zhou Guowang berseru, "Saya baru saja mengatakan bahwa itu adalah masalah sepele. Karena ini adalah masalah sepele, maka kamu dapat menyelesaikannya sendiri." Sosok Raja Zhou benar-benar menghilang. Ye Kui dan alis panjang tercengang. Buset, Raja bela diri Zhou yang hebat ini, tak ada kebajikan bela diri. Aneh, bagaimana mungkin senior tidak setia pada kata-katanya? Alis Ye Kui berkerut, bingung. Alis panjang berseru, "Bocah ingusan, lihat. Dao yang malang menyuruhmu untuk tidak menyelamatkannya, tetapi kamu tidak mendengarkan, jadi sekarang kamu telah menyelamatkan serigala bermata putih." Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, sebuah benda jatuh dari langit dan menghantamnya ke bumi. Aduh, siapa yang tak tahu berterima kasih? Sungguh menyakitkan Dao yang malang. Alis panjang itu keluar dari tanah dan menemukan bahwa yang baru saja menabraknya adalah sebuah cermin batu, seukuran piring sayur. Cermin batu itu terukir dengan rune. "Jika kamu tidak berhenti mengoceh, saya akan membuat kamu terbantai." Suara Raja Zhou datang dari kehampaan dan berseru, "Ye Kui, cermin batu ini dapat melakukan perjalanan jutaan mil melalui ruang angkasa, hanya dapat digunakan 3 kali, sarang naga penguburan adalah lingkungan khusus, harus digunakan hanya setelah kamu keluar."
Karena kamu membantuku memulihkan kultivasiku, maka aku memberimu harta karun sihir spasial ini. Semuanya sudah berakhir. Kau dan aku tak berhutang apa-apa lagi. Ye Kui bertanya, "Senior, bagaimana saya bisa menggunakan harta karun ajaib ini?" Setetes darah sudah cukup. Zhou Wuwang selesai berbicara dan tak ada lagi suara yang terdengar. Ye Kui tahu bahwa kali ini, Raja Zhou telah sepenuhnya meninggalkan sarang naga penguburan. Alis panjang mengambil cermin batu di tangannya dan membalikkannya berulang kali, bertanya, "Bocah ingusan, Raja Zhou tak akan bisa menjebak kita, bukan? Jika cermin ini tak bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, maka kita akan mati. Juga, dia bilang cermin ini hanya bisa menempuh jarak jutaan mil dan hanya bisa digunakan 3 kali, tapi orang suci bisa merobek kehampaan dan menyusul kita dalam sekejap, jadi masih berbahaya bagi kita untuk keluar." Ye Kui berseru dengan suara yang dalam, "Raja Zhou dulunya adalah Raja Zhou Agung, dia tak akan berbohong kepada kita tentang hal-hal seperti itu. Sedangkan untuk keluar, kita harus merencanakan dengan baik." Alis panjang berseru, "Menurutku, kita harus tetap di sini. Selama kita tak keluar, maka orang-orang di luar tak bisa berbuat apa-apa pada kita." Ye Kui berseru, "Tak peduli apa, kita harus keluar." Alis panjang berseru, "Keluar kemungkinan besar akan menjadi jalan buntu. Tentu saja, kamu memiliki ki yang kuat, jadi kamu tak akan jatuh semudah itu, tetapi tak sama dengan Dao yang malang ini. Aku tak memiliki keberuntunganmu, jadi aku mungkin akan dihajar habis-habisan oleh orang bijak begitu aku keluar." Ye Kui tertawa dan berseru, "Apakah kamu begitu takut mati?" Alis panjang memutar matanya dan bersenandung, "Hidup hanya sekali, Niwa juga cuma satu, siapa yang tak takut mati?" Ye Kui berseru, "Orang tua, menurutmu bagaimana peluang kita untuk bertahan hidup jika kita keluar dan menghadapi beberapa orang suci?" Tanpa berpikir panjang, Alis panjang menjawab, "Peluang untuk bertahan hidup tidak ada." Ye Kui berseru, "Dengan kata lain, kita berdua akan binasakah?" Alis panjang mengangguk, "Iya." Alis panjang, "Aku punya solusi." Ye Kui berseru, "Karena kamu pikir kita berdua akan mati jika kita keluar, maka kamu bisa mengambil pelet penyamaran dan berubah menjadi penampilanku. Jadi kamu bisa keluar dan memikat orang-orang suci itu." Alis panjang memarahi, "Kamu ingin aku mati?" Ye Kui tertawa dan berseru, "Satu kematian lebih baik dari 2, kan? Tak apa-apa, selama aku hidup, aku akan membantumu membalas dendam cepat atau lambat." "Kutu kupret." Alis panjang berseru, "Aku belum bosan hidup." Ye Kui menyingkirkan senyum di wajahnya dan berseru, "Tak satu pun dari kita bisa mati, kita berdua harus merencanakan masalah ini untuk keluar." Alis panjang, "Keluarkan anggurnya. Mari kita isi perut kita sambil memikirkan apa yang harus dilakukan." Alis panjang mengeluarkan beberapa pot anggur arwah, Ye Kui mengeluarkan beberapa makanan, dan mereka berdua duduk berseberangan dan minum dengan bebas. Keduanya penuh dengan anggur dan makanan, dan mereka juga mendiskusikan tindakan balasan mereka, lalu meninggalkan tempat itu. Mereka tiba di pintu keluar sarang naga penguburan. "Bocah ingusan, apa kamu benar-benar ingin melakukan ini?" Alis panjang itu khawatir dan berseru, "Mengapa aku tak menemanimu menghadapinya?" Ye Kui berseru, "Kamu tak bisa membantuku, sebaliknya, lebih mudah bagiku untuk keluar sendirian. Menurut rencana, kamu bersembunyi di dalam tas Qian Kun. Setelah aku keluar, aku akan membiarkanmu keluar." Alis panjang bertanya, "Jika kamu mati, lalu bagaimana cara saya keluar dari tas Qian Kun? Tak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik?" Ye Kui memelototi alis panjang dan berseru, "Jika aku mati, kantung Qian Kun akan menjadi benda tanpa tuan, jadi aku akan memberikannya padamu." Alis panjang berseru, "Bagaimana jika kamu mati dan orang lain merebut kantung itu?" "Jangan takut, alis tua akan membantumu." Ye Kui mengutuk, "Tak bisakah kamu tak mengutukku?" "Aku tak mengutukmu, aku hanya sedikit khawatir." Alis panjang berseru, melepas baju besi pertempuran emasnya dan menyerahkannya kepada Ye Kui, "Bocah ingusan, pakai ini. Meskipun saya tak tahu persis berapa kelas baju besi perang ini, tapi Raja Zhou memakainya ke dalam sarang naga penguburan dan ditekan di sini selama 8001 tahun. Baju besi perang ini tidak rusak, jadi menurut saya itu harus memiliki kualitas yang bagus."
Kamu memakainya untuk perlindungan. Ye Kui tak sopan, dia langsung mengambil baju besi perang emas dan memakainya. Alis panjang mengeluarkan 2 pil dewa lagi dan menyerahkannya kepada Ye Kui. Ambil yang ini juga, untuk berjaga-jaga. Ye Kui mengambil pil dewa dan bertanya, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa tak ada lagi pil ilahi? Itu bohong pada Zhou Wuwang, pil dewa sangat berharga, bagaimana mungkin aku tidak menyimpannya untuk melindungi hidupku? Setelah alis panjang selesai berbicara, dia mengambil 10 pil roh lagi dan menyerahkannya kepada Ye Kui, berseru, ini juga untukmu. Ketika Ye Kui melihatnya, dia menemukan bahwa ke-10 pil roh itu berasal dari kelas surgawi bawah dan menengah. Dari mana kamu mendapatkan ini? Ye Kui kagum. Alis panjang tertawa dan berseru, saya mendapatkannya dari para jenius yang sudah mati itu. Ye Kui bertanya, barang apa lagi yang kamu punya? Alis panjang mengeluarkan setumpuk jimat lainnya dan menyerahkannya kepada Ye Kui, berseru, jimat-jimat ini semuanya ditarik oleh Dao Yang Malang, kekuatannya terbatas, dan tak dapat melukai pembudidaya bijak, tetapi kamu harus mengambilnya terlebih dahulu, jika kamu membutuhkannya. Ye Kui menyimpan jimat-jimat itu. Bocah ingusan, alis panjang berseru, kita berdua telah berjalan dari dunia sekuler ke sini, dan di sepanjang jalan, kita telah mengalami beberapa krisis hidup dan mati, tetapi setiap kita alami ternyata kita masih bisa bernafas sampai saat ini. Meskipun kamu tak akan membiarkan Dao Yang Malang menghadapinya bersamamu, aku akan mendukungmu dari dalam Taskian Kun. Kamu adalah orang yang pandai menciptakan keajaiban, aku percaya padamu. Bocah ingusan, ingat, jika tidak memungkinkan, cari kesempatan untuk membebaskan saya dan saya akan menyamar sebagai kamu, sehingga saya bisa mati untuk kamu. Ye Kui bertanya, apakah kamu sudah bosan hidup? Alis panjang tersenyum miring, siapa yang tak mati dalam hidup? Aku pernah berjanji pada kakekmu bahwa aku akan menjagamu. Mata Ye Kui menjadi basah. Meskipun alis panjang sering tak dapat diandalkan, urakan, dan suka mengambil keuntungan dari keuntungan kecil, dia dapat diandalkan pada saat-saat kritis. Aku membenci sensasionalisme, masuklah. Ye Kui memasukkan alis panjang ke dalam tas Qiankunnya, lalu menyeka sudut matanya dan berseru dalam hatinya, orang tua, jangan khawatir, aku akan mengedepankan yang terbaik. Dia mengambil satu langkah dan berjalan menuju bagian luar sarang naga penguburan dengan wajah penuh tekad. Bersambung.